Hai teman-teman, kembali lagi bersama saya David Cherry, dan pada video saya kali ini saya ingin bicara mengenai bagaimana sih kita mencari seorang employee atau pegawai yang bagus ya. Nah, di Indonesia ini memang mencari pegawai itu adalah sebuah seni ya. Kadang-kadang boleh dibilang itu jodoh-jodohan juga. Karena kenapa? Karena kadang-kadang kita mencari sesuatu orangnya pas, orangnya baik, orangnya pendidikannya cukup, ilmunya oke, cekatan segala macam, tapi mereka tuh nggak tahan lama. Kenapa ya? Karena satu hal, mungkin terlalu overqualified atau terlalu gimana. Nah, tapi intinya yang akan saya bagikan pada video saya kali ini adalah bagaimana cara mencari pegawai yang baik. Memang nggak ada jaminannya ya, nggak ada jaminan 100% kamu bakal ketemu yang baik. Tapi setidaknya saya berikan tips-tipsnya ya. Nah, yang pertama adalah kita harus fokus pada personalnya si pegawai tadi. Kita bukan cuma hanya fokus kepada skillnya dia. Kalau skill itu gampang sekali kalau mencari skill itu jauh lebih gampang daripada mencari tahu tentang personality. Misalnya saya cari accounting, saya kalau mau tahu ilmu accounting ya saya tinggal kasih tes algoritma, tes pola berpikir, proses berpikir, sama tes langsung aplikasi. Akun ini kalau misalnya terjadi transaksi ini akunnya bagaimana, itu gampang sekali ya, termasuk psikotes. Tapi bagaimana cara mencari tahu ini personality orang ini bagus apa enggak? Nah, itulah yang sulit. Nah, biasanya apa yang saya lakukan kalau mau mencari tahu tentang personality seseorang itu biasanya kita gampang saja. Sekali lagi, tes-tes seperti ini tuh tidak 100% ya. Kadang-kadang kalau saya ketemu orang yang pinter, mereka sudah tahu saya ngetesnya apa, ya bisa aja diakalin. Tapi basically kita akan bertanya tentang, misalnya gini, kalau saya ada pegawai, saya akan tanya hal sederhana saja. Tambak udang 2 hektar, panennya berapa? Ya kan? Hal ini sepertinya sederhana, sepertinya ngaco, dan sepertinya tidak ada hubungannya sama sekali. Tapi jangan heran, pertanyaan ini benar-benar dipertanyakan di one of the big companies yang sedang merekrut. Intinya adalah apa yang mereka ingin dengar adalah bukannya apa tambak udang. Saya nggak pernah kerja di tambak udang, Pak. Saya juga nggak tahu ya kan. To be fair, saya juga nggak tahu tambak udang berapa. Tapi yang saya mau tahu adalah bagaimana cara pikir dia. Apakah dia cukup logis untuk bilang. Saya kasih bocoran aja jawabannya. Apa yang mau didengar oleh interviewer adalah, oke, tambak udangnya 2 hektar. Saya akan lihat performa itu tambak udang tahun-tahun sebelumnya. Apakah di tahun sebelumnya, kalau misalnya 100 ton, berarti hari ini akan kurang lebih sama. Apakah ada gangguan dalam bentuk cuaca? Apakah ada gangguan dalam bentuk banjir atau segimana? Intinya adalah kamu tidak perlu, saya bukan mau tahu jawabannya, tapi saya ingin tahu imajinasimu itu sampai seberapa jauh. Imajinasi Anda itu sampai seberapa kamu bisa berpikir out of the box, kamu bisa memperkirakan. Kenapa? Karena sangat simple. Kalau nanti saya bilang, misalnya namanya Jono, kamu survei, saya mau buka cabang di tempat ini, kira-kira gimana kamu survei ya? Nah, orang yang tekatan, dia akan udah langsung tahu, oke, saya harus survei ini, saya harus tongkring di toko sebelahnya, ya kan, 1 jam itu berapa, trafficnya segala macam, dia pola pikirnya akan sudah terbentuk. Jadi ada banyak pertanyaan yang kesannya sederhana tapi dapat bercerita banyak. Nah, pertanyaan satu lagi yang sering saya sering tanyakan pada interviewee adalah, kalau menurut kamu apakah telat itu manusiawi, dan apakah telat itu ada kondisi di mana telat itu bisa ditolerir? Nah, dari pertanyaan yang sebenarnya ambigu, saya nggak bilang 100% itu ada jawaban benar, tapi disinilah seninya. Di sini saya bukan mau tahu jawabannya karena memang nggak ada jawabannya, tapi saya ingin tahu bagaimana dia merespon terhadap pertanyaan saya. Saya kasih contoh, kalau misalkan ada orang bilang, wah nggak bisa Pak, kalau telat itu 100% salah, tidak terpuji segala macam. Ya memang secara buku itu telat itu tidak baik. Tapi secara manusia, saya juga pernah jadi pegawai, saya juga pernah jadi manajer, saya juga pernah jadi gimana ya, kita pasti ada saat-saat di mana kita telat, ya kan. Nah, tapi bagaimana pola pikir kita kalau kita telat tuh gimana? Apakah, oh ya saya merasa bersalah, saya telat, besok jangan telat lagi. Itu berbeda dengan, peduli amat telat, bosnya juga telat ya kan. Nah, itu adalah 2 cara pola pikir yang berbeda. Kalau misalnya calon pegawainya bilang, oh saya mah orangnya nggak pernah telat Pak,
Buat saya telat itu sesuatu yang sangat-sangat memalukan segala macam. Ya, kita sih cukup manggut-manggut aja, ya bagus ya. Tapi dalam hati kita tahu ini orang mulutnya manis ya kan. Dia hanya akan berkata apa saja yang penting dapat kerjaan. Jadi saya juga tidak percaya sepenuhnya. Bedakan dengan kalau misalkan dia jawab, ya memang telat itu tidak baik, tapi kan ada satu sisi, ada satu kondisi di mana kita tidak bisa mengatur yang namanya nasib ya. Kadang-kadang kecelakaan, macet total, kadang-kadang telat bangun, kadang-kadang nganter anak sekolah segala macam ya. Memang itu harus dimaklumi. Saya juga nggak bisa menjamin saya akan 100% nggak pernah telat, tapi ya setidaknya saya akan berusaha untuk tidak telat. Nah, jawaban ini dibandingkan dengan jawaban tadi, ini menceritakan banyak sekali hal mengenai calon pegawai kita. Kalau saya pribadi, saya lebih memilih orang yang apa adanya dan orang yang benar-benar realistis, tapi masih pragmatis, tapi masih memegang prinsip bahwa ya memang benar telat itu salah, ya kan. Nah, jadi banyak hal-hal sederhana yang kamu bisa dapatkan ketika kamu bertanya. Kamu bisa mempelajari banyak hal. Tentu saja ini masalah jam terbang ya. Semakin kamu terlatih, semakin kamu sering melihat orang, dan semakin orang yang kita hadapi itu jam terbangnya juga tinggi, mereka akan tahu inti dari pertanyaan-pertanyaan seperti ini apa yang saya dengar, mereka juga udah tahu. Jadi ya ibaratnya kayak main catur gitu, kita harus langkah lebih pinter atau minimal jangan lebih bawah dari orang yang kita interview. Tapi intinya adalah sama ya, kalau kamu milih pegawai, kamu harus pilih yang selain skillnya mampu, tapi pola pikirnya juga prinsip hidupnya terhadap pekerjaan, terhadap etika, terhadap keterlambatan, terhadap boleh nyolong atau enggak segala macam, itu harus ada gitu. Harus ada prinsip-prinsip yang tidak bisa ditawar. Ya kan? Memang sifat orang berbeda. Kadang-kadang kita juga tidak bisa 100% mau saya pegawai saya perfect kayak robot, nggak bisa. Tapi minimal ada hal-hal basic, hal-hal prinsipil yang tidak boleh ditawar-tawar, diganggu-gugat. Misalnya aja ya pertanyaan, boleh nggak sih kita nilep uang kantor cuma 500 perak? Menurut saya is very logic gitu loh. Kamu nggak boleh nilep uang perusahaan, mau 100 perak, mau 50 perak, lapor ya lapor gitu kan. Perkara bonus, perkara minta naik gaji itu urusan belakangan, tapi tetap aja kamu nggak boleh yang namanya nilep, itu udah korupsi. Tapi kalau ada yang menjawab saya, korupsi mah biasa pak, kalau cuma 500 mah wajar gitu. Nah kalau yang kayak gini berarti 500 wajar, nanti dia udah naik pangkat 5.000 wajar, 5 juta wajar, 50 juta wajar juga ya kan. Nah jadi ini sudah lampu merah. Nah jadi buat kalian yang ingin mencari pegawai dan yang ingin mencari kerja juga, perhatikanlah apa yang ditanyakan oleh interviewer kamu. Jadi jangan sembarangan jawab, dan kalian juga jangan terlalu manis, jangan terlalu muluk, karena mungkin juga kalian ketemu interviewer seperti saya yang orangnya cukup realistis, cukup pragmatis. Oke, nah sekian saja video saya kali ini. Saya cuma ingin berbagi gitu loh, kalau misalkan kalian juga harus memperhatikan hal-hal seperti ini, terutama dalam mencari pegawai. Oke, nah terima kasih telah menonton video saya. Kalau misalkan ada pertanyaan, ada komentar, atau ada something spesifik yang ingin kalian tanyakan dan ingin saya bahas, kalian boleh menambahkan di kolom komentar. Oke, nah tolong di like and subscribe. Kalau kalian suka video-video saya, masih banyak lagi video-video saya yang kurang lebih seperti ini juga. Sekian dan terima kasih.